belum mereka ya. Ini tema pertama udah dibahas. Tiga lagi lah. Sini sebagai recap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan pada hari ini kita diberikan kenikmatan sehat, alhamdulillah lahir dan batin, diberikan kenikmatan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, ya insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan apa keikhlasannya kita sebagai jalan menuju kesuksesan kita di dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sela-sela kesibukan kita sebagai mahasiswa yang S2 dikejar-kejar esainya ya dan lain-lainnya, yang S3 ditanya-tanya supervisornya, ada yang mulai terus, yang profesional kesibukan kesehariannya sebagai untuk melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan dijadikan ibadah karena keikhlasan kita. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita kedatangan Al-Ustaz Salim Afillah dari Yogyakarta. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan sehingga rencana dakwah beliau tercapai dengan tujuan yang sempurna insyaallah. Beliau lahir dari Yogyakarta. Untuk mengetahui biografi beliau silahkan kunjungi website beliau ya di salimafillah.com atau download apps-nya di Google. Follow Twitternya, add friend di Facebooknya, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Untuk memulai kajian kita, marilah kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan sebelum itu kita pengajiannya dibagi dua sesi. Sesi pertama nanti sampai jam 2, sampai jam 1 tentang keluarga sakinah. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat, sholat zuhur, makan siang, dilanjutkan dengan sholat asar. Baru kita lanjutkan ke sesi kedua sampai jam 4. Semoga tidak bosan. Insya Allah mungkin pasti tidak bosan kalau kita sampai jam di sini. Kemudian nanti jam 4 selesai sholat maghrib, persiapan Ustaz menuju London. Iya, yang dari kampus siapa? Karena tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh sebagian umatnya Musa alaihissalam tidak bertanggung jawab, kemudian ada beberapa perbedaan kecil. Mereka punya kosher, kita punya halal. Mereka dilarang makan babi sama. Mereka tidak boleh minum khamr sama. Mereka berkhitan sama. Dalam berbagai hal yang ini adalah sebuah penanda penting yang menunjukkan kita ini pelanjut risalah dari mata rantai risalah yang kemudian Allah Subhanahu 15 dikisahkan untuk kita dalam Al-Quran Karim hanya 25 di antara mereka. Jadi saya menduga-duga ada nggak yang Nabi Indonesia itu
dulu, tapi pasti sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah soal bagaimana Nabi SAW sebagai penuntut bagi semua risalah menyempurna, dan kemudian dia risalahnya berlaku untuk semua umat manusia. Seakan-akan Allah itu maha tahu ya bahwa teknologi akan berkembang, sehingga risalah Rasulullah bisa sampai kemana-mana. Kalau dulu nabi-nabi kan terkumpul gunung, terkumpul pulau, terkumpul kan dengan wanita. Selama masih banyak wanita muslimah yang belum mendapatkan pelindung dalam bentuk seorang suami di masa yang seperti ini, maka ini fikirnya fikir prioritas. Prioritasnya adalah muslimah, baru kemudian wanita ahli kitab. Jadi bukan cuma soal halal dan haram, tapi mana yang lebih afdal daripada yang lain. Kemudian apakah dengan begitu Islam ini membelenggu cipta? Enggak juga. Dalam soal ini Islam membuka kesempatan berdakwah seluas-luasnya. Ada seorang wanita yang dicontohkan namanya Ummu Sulaim binti Milhan. Nama aslinya Al-Gumaidah. Al-Gumaidah atau Rumaysah binti Milhan ini wanita janda. Anaknya baru satu, namanya Anas bin Malik. Suaminya sudah meninggal. Terkenal kecantikannya. Kalau kata bapak-bapak Jakarta sekarang, Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. Mahmud Abbas itu mama muda anak baru satu. Kata bapak-bapak Jakarta. Saya juga cuma ikut-ikutan mereka. Jadi maka datanglah pinangan, khitbah lamaran dari seorang lelaki namanya Abu Talha. Abu Talha ini lelaki bangsawan, kekayaannya banyak, dan wajahnya juga tampan. Lagi pula dia duda keren, istilah ibu-ibu Jakarta. Nah, ketika melamar, Ummu Sulaim menjawab dengan kalimat yang diabadikan oleh sejarah. Bunyinya kalimat itu adalah, "Wahai Abu Talha, aku tidak punya alasan untuk menolak lamaranmu. Aku tidak punya satupun alasan untuk menolak lamaranmu, sebab engkau seorang yang diidamkan banyak wanita. Engkau seorang yang memiliki kekayaan yang cukup untuk menjadi nafkah keluargamu, dan engkau seorang yang berasal dari kalangan orang terhormat. Aku tidak punya satupun alasan untuk menolak lamaranmu. Hanya saja, sayangnya aku sudah menjadi muslimah, sedangkan engkau masih menjadi seorang lelaki musyrik. Kalau saja engkau mau untuk masuk Islam, maka syahadatmu cukup untuk menjadi mahar bagiku. Aku tidak akan minta mahar yang selain itu." Menyiapkan generasi Ummu Sulaim ini nggak menarik gitu ya. Kita tahu ada di antara mbak-mbak berkenan menjadi Ummu Sulaim baru, tantang bulu-bulu itu gitu ya. Ini nggak masalah. Ini nggak masalah, bagian dari dakwah gitu ya. Seperti adalah masalah agama. Tapi kegedean susah pakai sendok plastik aja.